Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayden, NIM 23123013, kelas PI 5A. Mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Nah, saya di sini akan membacakan soal yang saya tulis tadi. Jadi yang ke satu itu apa itu pengembangan pembahasan Al-Quran dan Hadis? Pengembangan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah proses menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran agar siswa bisa membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis dengan baik. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Soal lingkup pengembangannya yang pertama itu perencanaan. Tahap menyiapkan apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan apa tujuan yang ingin dicapai. Isi perencanaan itu menentukan ayat atau hadis yang dipelajari, menentukan tujuan, misal siswa bisa membaca dan memahami makna. Ketiga, menentukan metode talak, diskusi hafalan, menyiapkan media mushaf, pantulis, dan slide. Pengorganisasian materi. Tahap menyusun materi agar tertuntut dan mudah dipahami. Misalnya mulai dari membaca ayat, memahami makna, mengambil hikmah, dan mengamalkan. Memilih contoh dan bisa kisah pendukungnya sesuai dengan tingkat siswa. Pelaksanaan pembelajaran. Tahap guru mengajar di kelas. Biasanya terdiri dari pembukaan, doa, persepsi, inti, membaca ayat, menjelaskan makna, diskusi, dan praktik. Dan terakhir mungkin menutup ringkasan pesan akhlak dan tugas. Evaluasi. Tahap menilai keberhasilan belajar siswa, misalnya tes membaca, tajwid, tes hafalan, memahami makna ayat atau hadis. Penilaian sikap, apakah siswa menerapkan nilai akhlak, contoh menerapkan di madrasah. Materi surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Perencanaan, tujuannya siswa dapat membaca ayat, memahami maknanya, dan menerapkan sikap saling menghargai. Metode talak, diskusi, pemahaman, dan permainan peran. Pengorganisasian. Teks ayat, terjemah, penjelasan, contoh sikap sehari-hari. Pelaksanaan. Guru membaca ayat, siswa menirukan. Guru menjelaskan makna, siswa mukmin itu bersaudara. Siswa berdiskusi tentang cara menjaga persaudaraan. Evaluasi. Siswa membaca ayat secara tertib. Menjawab pertanyaan tentang makna ayat, guru menilai sikap, kerjasama, dan toleransi. Soal yang kedua, 4 peran utama guru. Yang pertama, guru sebagai perencana. Guru memilih ayat atau hadis, menentukan tujuan, serta menyiapkan metode dan mediasi yang sesuai pengaruhnya. Pembelajaran menjadi terarah sehingga siswa lebih mudah memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, guru sebagai pengorganisasi materi. Guru menyusun materi secara runtut dari yang mudah ke yang lebih sulit. Pengaruhnya itu supaya siswa bisa belajar secara bertahap dan tidak kebingungan sehingga pemahaman meningkat. Yang ketiga, guru sebagai pelaksana atau pembimbing. Guru mengajar, mencontohkan bacaan, menjelaskan makna, dan membimbing hafalan. Pengaruhnya siswa dapat membaca, memahami, dan menghafal dengan benar serta menteladani akhlak Quran. Dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru menilai kemampuan membaca, pemahaman hafalan, dan sikap. Pengaruhnya, guru mengetahui perkembangan siswa, dapat memperbaiki pembelajaran agar tujuan tercapai. Soal yang ketiga, soal yang ketiga yaitu pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Everett M. Rogers. Menurut dia ini, inovasi adalah gagasan atau metode baru yang dianggap lebih baik dan digunakan untuk meningkatkan proses tertentu. Yang kedua, Mulyasa. Inovasi pendidikan adalah upaya pembaruan dalam sistem, metode, atau strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan zaman. Yang ketiga, inovasi pendidikan adalah perubahan terencana dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Itu menurut Saud dan Sri Subroto. Urgensi inovasi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, mungkin menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Kedua, meningkatkan motivasi dan umat dan belajar. Yang ketiga, mempermudah pemahaman makna ayat dan hadis. Membantu guru mengatasi keterbatasan metode tradisional, meningkatkan keterampilan abad ke-21. Contoh,
model inovatif, Project Basic Learning (PJBL). Langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu menentukan masalah, tema proyek, perencanaan proyek, pengumpulan informasi, pembuatan produk, presentasi, refleksi, dan evaluasi. Ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Quran surah Al-Jadilah. Yang artinya itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kandungan pendidikannya itu ilmu ini memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Orang berilmu dihormati karena pengetahuannya membaca. Manfaat. Ketiga, belajar adalah bentuk ibadah dan jalan untuk meningkatkan martabat. Hadis tentang keutamaan guru dan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, sesungguhnya para ulama, orang berilmu adalah pewaris para nabi. Kandungan dari pendidikan, guru dan orang berilmu memiliki tugas mulia, mewariskan nilai kebenaran. Guru tidak hanya mengajar tetapi mendidik dengan akhlak dan keteladanan. Ilmu harus diajarkan dengan amanah, bukan untuk kesombongan. Interaksi ke dalam pembelajaran di kelas. Aspek konektif. Pengetahuan yaitu untuk memahami makna. Aspek efektif, sikap, yaitu untuk menumbuhkan adab. Dan aspek psikomotorik, ya keterampilan, dia untuk membaca, menghafal, dan memperhatikan perilaku mulia. Soal yang kelima, tingkat penguasaan baca tulis Al-Quran. Yang pertama, Iqra. Tahap pengenalan membaca Al-Quran fokus pada mengenal huruf hijaiyah, membedakan bentuk huruf, membaca sambungan huruf atau merangkai, membaca kata dan kalimat sederhana. Yang kedua, tahsin. Tahap memperbaiki bacaan ayat sesuai dengan kaidah, makhraj huruf, sifat huruf, aturan tajwid, mad, gunnah, idgham, dan seterusnya. Menjaga kelancaran dan ketepatan. Yang ketiga, tahfidz. Tahap menghafal Al-Quran meliputi hafalan ayat atau surah, murojaah, mengulang hafalan, menjaga hafalan agar stabil, memahami sedikit makna dasar untuk membantu hafalan. Strategi pengembangan keterampilan membaca Al-Quran untuk anak SD atau MI. Talakhi, musyafal. Pembelajaran bertahap, latihan rutin dan terjadwal, metode bermain dan visual, penguatan positif, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, pendekatan individu. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu aplikasi belajar Al-Quran. Yang kedua, audio murattal, membantu siswa menirukan bacaan qari, memperbaiki tajwid dan panjang pendek. Yang ketiga, video pembelajaran, menjelaskan makhraj huruf, aturan tajwid, dan contoh bacaan secara visual. Yang keempat, learning management system. Soal yang keenam, ayat Al-Quran tentang pendidikan. Quran surah Al-Alaq 1-5, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai pendidikan dari ayat ini, yang pertama, pentingnya membaca dan belajar. Allah sebagai sumber ilmu, belajar harus dilakukan dengan niat yang benar, kelas. Kewajiban harus untuk terus menambah ilmu. Hadis tentang pendidikan ini, hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nilai pendidikan dari hadis, belajar adalah kewajiban bagi semua tanpa membanding usia dan gender. Ilmu adalah kebutuhan hidup. Ada tanggung jawab moral untuk mengamalkan ilmu. Implementasi nilai-nilai pendidikan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Nilai ini dapat diterapkan dalam perencanaan. Dia menetapkan tujuan belajar, metode relevan. Yang kedua, proses, menambah semangat belajar, adab dan keterampilan membaca. Dan yang terakhir mungkin penilaian, mengukur pengetahuan, sikap dan keterampilan secara seimbang. Mungkin
Cuma itu saja yang bisa saya baca dari yang saya tulis tadi. Mohon maaf dah salah kata. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.